Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Pendisalda dari kelas 8C nomor absen 13. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kaidah-kaidah kebahasaan. Di dalam teks berita, kata-kata dan kalimat itu tentunya memiliki kaidah atau aturan tersendiri. Kaidah-kaidah tersebut dapat dijadikan sebagai ciri ataupun pembeda dengan jenis teks lainnya. Ciri-ciri kebahasaan atau kaidah-kaidah kebahasaan sebagai berikut. 1. Penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Penggunaan bahasa bersifat standar atau baku yang dimaksud adalah bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Contoh dari penggunaan bahasa bersifat standar atau baku yaitu ibu guru mengajar di kelas 8C. Ciri kebahasaan yang kedua yaitu penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya yang dimaksud adalah kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Contoh dari penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya adalah sebelum meletus, gempa tremor semakin rapat dengan amplitudo sekitar 15 mm. Karena tremor membesar, gempa vulkanik sudah tidak terekam. Tutur Ketua Tim Tanggap Darurat Gunung Bromo Gede Suwantika. Di sini di contohnya sudah disertai dengan dua tanda petik ganda dan sudah disertai dengan keterangan penyertanya yaitu Tutur Ketua Tim Tanggap Darurat Gunung Bromo Gede Suwantika. Ciri yang ketiga yaitu penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya yang dimaksud adalah hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contoh dari penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya adalah Vanessa mengatakan bahwa ibunya pingsan dan tidak ada satupun orang di rumah yang bisa membawa ke rumah sakit. Yang keempat yaitu penggunaan kata kerja mental atau kata kerja. Penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang dimaksud adalah yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Contoh penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yaitu warga membayangkan seandainya hujan itu kembali turun dengan terus-menerus. Kata membayangkan adalah kata yang termasuk dengan kata kerja mental. Yang kelima yaitu penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat yang dimaksud adalah sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contohnya sekitar pukul 12.45 WIB, langit Riau tampak mendung. Di sini di contohnya sudah tertera unsur kapan yaitu sekitar pukul 12.45 WIB dan unsur di mana yaitu langit Riau tampak mendung. Ciri kebahasaan yang terakhir yaitu penggunaan konjungsi temporal dan kronologis.
Penggunaan konjungsi temporal dan kronologis yang dimaksud adalah seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Contohnya, itu lokasinya masuk perkampungan. Jadi kita melalui Jalan Fatmawati Raya, kemudian masuk Jalan Cipete, dan masuk Jalan Haji Jian. Kata petugas pemadam kebakaran Sudin Jakarta Selatan Dendi. Jadi, dapat disimpulkan juga ciri kebahasaan dengan diagram di bawah ini agar kita bisa mudah mengingatnya. 1. Bahasa baku. 2. Kalimat langsung. 3. Konjungsi bahwa. 4. Konjungsi temporal dan kronologis. 5. Keterangan waktu. 6. Kata kerja mental. Jika teman-teman masih kesusahan mengingat ciri-ciri kebahasaan, kita singkat kata-kata tersebut dengan huruf depannya saja. 1. BB bahasa baku. 2. KL kalimat langsung. 3. KB konjungsi bahwa. 4. KTK konjungsi temporal dan kronologis. 5. KW keterangan waktu. 6. KKM kata kerja mental. Demikian presentasi dari saya. Semoga presentasi dari saya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.